Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devta Kesatria Nara Pratama Hartono dengan NIM 0517691181 Prodi Akuntansi. Dalam pemenuhan tugas mata kuliah Pancasila ini, saya akan menjelaskan fokus perkembangan Pancasila mulai dari masa kemerdekaan hingga reformasi. Baik, yang pertama pada masa awal kemerdekaan mulai tahun 1945 sampai tahun 1949. Konteks sejarah: setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia mulai membangun dasar negara dan sistem pemerintahan. Pancasila secara resmi dijadikan sebagai dasar negara dalam pembukaan UUD 1945. Perkembangan Pancasila: pada saat ini kondisi politik masih belum stabil, masih banyak pergantian kabinet dan masih banyak pemberontakan. Lebih tepatnya, tahun ini masih hanya sebatas simbolik dan normatif karena fokus utama pada tahun-tahun ini adalah mempertahankan kemerdekaan. Kemudian yang kedua, masa Indonesia Republik Serikat (RIS) mulai tahun 1949 sampai 1950. Konteks sejarahnya: setelah Konferensi Meja Bundar tahun 1949, Indonesia berubah menjadi negara federal (RIS). Konstitusinya bukan lagi UUD 1945 namun menggunakan Konstitusi RIS 1949. Perkembangan Pancasila saat ini tidak berubah, ya. Pancasila tetap diakui sebagai dasar negara, namun nilai-nilai Pancasila agak terpinggirkan karena pada saat itu sistem federal lebih mengedepankan menonjolkan kepentingan daerah daripada persatuan. Masa RIS ini terbilang singkat karena bentuk negara federal tidak sesuai dengan nilai-nilai persatuan. Kemudian yang ketiga, masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin tahun 1950 sampai tahun 1966. Setelah RIS bubar, Indonesia kembali lagi ke bentuk negara kesatuan dengan UUDS 1950. Pemerintah menggunakan sistem parlementer. Perkembangan Pancasila saat ini secara formal tetap dasar negara, tetapi dipenuhi konflik antara nasionalisme, Islam, dan komunisme. Pancasila belum menjadi pedoman bersama, melainkan masih menjadi alat politik masing-masing golongan. Kemudian demokrasi terpimpin masih di rentang tahun yang sama. Presiden Soekarno mengeluarkan dekret 5 tahun 1959 membubarkan konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945. Perkembangan Pancasila pada saat ini, Soekarno menafsirkan dalam konsep nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme. Pancasila dijadikan alat pemersatu, namun cenderung dimonopoli oleh penguasa. Nilai-nilainya dimana secara politik praktis bukan sebagai pedoman moral dan hukum. Kemudian pada masa Orde Baru 1966 sampai 1999, setelah kejatuhan Soekarno dan peristiwa G30 SPKI, Soeharto naik dan membawa ke era Orde Baru. Pemerintah bertekad meneruskan kembali akan tafsir Pancasila. Namun perkembangan Pancasila di era ini, Pancasila dijadikan asas tunggal melalui kebijakan pedoman, penghayatan, dan pengawalan Pancasila P4. Namun dalam penerapannya, Pancasila di sini hanya dijadikan sebagai alat legitimasi kekuasaan dan menekankan oposisi, bersifat dogmatis dan top-down, tidak memberi ruang pada interpretasi rakyat. Kemudian yang terakhir, era reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Runtuhnya rezim Orde Baru membuka era baru demokrasi bagi wajah perpolitikan di Indonesia. Pancasila mengalami reorientasi dan revitalisasi yang besar.
Perkembangan Pancasila saat ini tidak lagi dijadikan alat kekuasaan, melainkan kembalikan ke sebagai nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Dilakukan reformasi konstitusi untuk memperkuat HAM, demokrasi, dan supremasi hukum, semuanya berakar kepada nilai-nilai Pancasila. Pemerintah dan masyarakat di sini mulai menafsirkan Pancasila secara dinamis sesuai tantangan zaman. Baik, tadi rentetan sejarah mulai masa kemerdekaan, RIS, kemudian Orde Lama, Orde Baru, hingga masa reformasi hingga sekarang. Kesimpulan yang dapat diambil adalah kita sebagai generasi muda penerus bangsa sudah sebaiknya kita menerapkan nilai-nilai Pancasila agar bangsa Indonesia tetap menjadi bangsa yang kuat, dapat mempertahankan persatuan, dan tetap dapat menjaga kedaulatannya dari internal maupun luar. Terutama untuk zaman modern sekarang, bangsa Indonesia tidak lagi menghadapi permasalahan internal saja, melainkan eksternal. Seperti yang kita tahu, masuknya budaya luar dari globalisasi itu dapat memperlemah nilai-nilai Pancasila yang tidak sesuai. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas tutur kata yang tidak berkenan atau dirasa masih kurang kata-kata saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.